Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video, dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Tepatnya di rumah Ibu Bupati Mamuju, Sulawesi Barat. Ibu Haja Siti Sutina Suhardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bupati. Siap. Ibu Bupati jangan terlalu serius. Nah, pemirsa Upi Show, Ibu Tina ini adalah perempuan pertama di Sulawesi Barat yang menjadi Bupati Mamuju. Ya, jadi perempuan pertama, mengukir sejarah dan banyak hal-hal menarik yang membuat kita ini datang menemui Ibu Bupati. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat memimpin Kota Mamuju. Ya, terima kasih. Gimana rasanya menjadi seorang bupati? Capek, tapi senang. Capek tapi senang. Iya. Kenapa capek dan kenapa senang? Ya capek ya karena dulu nggak sesibuk ini, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kegiatannya lebih banyak ke pekerjaan atau ke masyarakat. Yeah. Senang kalau saya melakukan sesuatu dan masyarakat senang itu yang paling senang saya. Masyarakat senang tapi yang paling senang saya seperti itu. Oh, jadi kalau masyarakat senang, Ibu Bupatinya senang. Kalau masyarakatnya sedih, Ibu Bupatinya sedih. Oh iya tentu. Jadi Ibu Tina, jadi Ibu Tina ini kan mengawali karirnya dari bawah sebagai seorang ASN tentunya. Iya. Mungkin bisa Ibu bercerita bagaimana sejarahnya kemudian mau menjadi seorang bupati? Iya, jadi awalnya nggak ada terbersit pikiran sedikit pun untuk mau menjadi bupati seperti Bapak. Tapi dengan berjalannya waktu, itu dimulai waktu saya jadi Ketua Pemuda Pancasila pada tahun 2018. Saya banyak turun ke masyarakat, bertemu langsung masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka. Ternyata masih banyak masyarakat belum dipenuhi gitu loh hak-haknya seperti itu. Jadi saya kemarin waktu pas Ketua Pemuda Pancasila itu sebagai Kepala Dinas Perdagangan. Ya, jadi saya waktu Kepala Dinas Perdagangan, saya cuma bisa membantu para pedagang. Karena bidang tugas saya di situ, lingkup tugas saya cuma seputar para pedagang aja. Tapi kalau saya jadi bupati, mungkin saya bisa membantu semuanya. Semua masyarakat Mamuju. Jadi ya disitulah mulai awal terbersit dan keinginan untuk mau maju sebagai bupati. Bupati. Itu. Di Indonesia, bahkan di Mamuju, Sulawesi Barat, patriarki kan cukup tinggi ya, cukup berpengaruh. Seberapa optimis seorang Ibu Tina saat itu untuk membuat sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menjadi bupati di Sulawesi Barat? Iya, jadi memang kalau kita nggak kuat mental tentu akan sangat-sangat terpengaruh ya. Tapi saya prinsip hidup saya, begitu saya sudah mengatakan saya mau maju, ya nggak ada kata untuk mau mundur seperti itu. Jadi ya bismillah. Dan saya begitu turun ke masyarakat, masyarakat itu nggak macam-macam maunya. Mereka cuma mau pemerintah itu hadir di saat mereka ada masalah, seperti itu. Dan masalahnya pun juga tidak yang macam-macam juga, cuma seputar kesehatan, pendidikan, seperti itu aja. Mereka mau sehat, kalau mau ke rumah sakit ada pemerintah yang hadir seperti itu untuk masyarakat yang tidak mampu ya seperti itu. Mereka kalau mau menyekolahkan anaknya ada pemerintah hadir. Begitupun kalau mereka mau bekerja ada lapangan pekerjaan yang tersedia seperti itu. Jadi tidak macam-macam sih banyak masyarakat dan saya yakin bahwa kalau niat kita tulus untuk bisa membantu mereka dan mensejahterakan mereka, ya insya Allah kita akan direstui seperti itu. Itu yang membuat Ibu Tina kemudian merasa yakin, merasa pede bahwa masyarakat Mamuju itu membutuhkan sosok seorang pemimpin yang
selalu hadir di setiap kesempatan. Iya, ya itulah salah satunya. Dan kenapa juga sekarang itu saya bilang capek, karena memang Sabtu Minggu itu emang saya khususkan untuk masyarakat. Jadi kalau Senin sampai hari Jumat kan lebih banyak pekerjaan di pemerintahan ya. Sabtu Minggu itu memang saya khususkan waktunya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Oh, jadi Sabtu Minggu itu belusukan? Iya, benar. Oh, iya. Jadi itu yang kemudian mendorong seorang Ibu Tina kemudian yakin untuk maju dan akhirnya kuasa Tuhan terpilih sebagai Bupati Mamuju, perempuan pertama. Iya, kebetulan juga sih, karena ya ini juga untuk memotivasi perempuan yang ada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan Indonesia, bahwa kita sebagai perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki. Kalau kita yakin bahwa kalau kita yakin bahwa kita bisa, Bismillah gitu. Ya, dan saya yakin Ibu bisa deh sepertinya, karena saya dengar-dengar juga Ibu Bupati ini rajin ke bawah, bahkan ikut cuci piring di posko-posko pengungsian, jalan di tengah-tengah masyarakat. Memang sebenarnya apa sih pesannya Ibu itu khususnya ke warga Mamuju dengan kehadirannya Ibu di setiap kondisi itu? Iya, jadi ya saya selalu berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Hanya memang kan kita terbatas ya. Setelah jadi bupati ini, saya mengakui bahwa waktu saya untuk masyarakat itu lebih agak berkurang seperti itu dibanding waktu pas zaman waktu saya dengan Pemuda Pancasila gitu. Saya lebih banyak waktu untuk turun berinteraksi dengan masyarakat. Tapi ya itu lagi saya bilang, saya katakan Sabtu Minggu memang saya porsikan untuk lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Berusaha untuk setiap ada undangan dari masyarakat saya penuhi seperti itu. Oh. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi Ibu Tina itu apa sebenarnya? Karena ini 6 bulan pertama jadi bupati. Ada mungkin ada keterkejutan dalam tanda kutip ya, kehidupan di dalam beraktivitas entah di keluarga atau di kehidupan sehari-hari sebelumnya. Tentu banyak sekali perubahan yang saya alami. Hanya kalau untuk keluarga alhamdulillah semua sangat mengerti. Bapak kemarin waktu beliau jadi bupati juga, kita anak-anaknya pertama-tama mungkin agak komplain ya. Tapi alhamdulillah beliau 2 periode kita nggak ada yang terlalu bagaimana. Kita mengetahui bahwa Bapak waktu jadi bupati itu miliknya masyarakat. Nah itu juga yang saya tanamkan sama anak-anak saya, bahwa sekarang mama ini sudah bukan miliknya anak-anakku saja, tapi milik masyarakat Mamuju. Jadi kalaupun ada momen-momen, tapi saya selalu berusaha kalau ada momen-momen seperti ulang tahun anak, ya tetap saya kondisikan untuk bisa hadir seperti itu. Hanya kalau keluarga semuanya sudah mengerti, sudah mengerti ya. Termasuk suami juga pasti. Suami alhamdulillah, saya termasuk saya maju sebagai bupati ini karena support yang besar dari suami saya. Biasanya kalau dulu ada lagi mengatakan di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan hebat di belakangnya. Sekarang Ibu Bupati di balik kesuksesan seorang Ibu Bupati ada sang suami yang mendukung dan mensupport ya. Benar. Nah, ini 6 bulan pertama jadi Bupati. Apa program utama mendasar yang akan dilakukan seorang Ibu Tina di dalam memimpin Mamuju? Iya, jadi kita jadi bupati ini, maksudnya saya jadi bupati ini tidak seperti bupati-bupati sebelumnya. Termasuk sama bupati Bapak jadi dulu kan? Iya, jadi, benar. Jadi membawa sesuatu yang sesuai dengan visinya sendiri kan? Iya, jadi kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 kan. Jadi sebelum bupati lah, pemilihan pilkada kemarin itu sangat-sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya. Jadi di situ kita harus beradaptasi. Nah setelah itu sebelum pelantikan kita ada gempa bumi yang menimpa Mamuju. Jadi itu
yang sebelumnya kita udah ada program ini untuk tahun pertama, kedua dan seterusnya gitu kan. Tapi begitu ada gempa semuanya buyar, gitu. Semuanya buyar. Untuk tahun pertama kita harus mengalah bahwa ini kita nggak bisa untuk menjalankan visi misi yang kita sudah janjikan ke masyarakat. Yang tahun pertama ini bagaimana caranya kita bisa bangkit dari gempa kemarin seperti itu. Dan alhamdulillah, hanya saya selalu tanamkan sama teman-teman di pemerintahan bahwa walaupun kita sudah terkena bencana, tapi kita harus cepat bangkit dan kita mensisipkan sedikitlah program-program dari Mamuju Keren yang saya sudah janji ke masyarakat untuk kita bisa laksanakan di tahun pertama ini. Karena Ibu Tina kan menjadi bupati pandemi. Setelah di saat pandemi gempa. Dan itu membuat perhatian, tenaga dan konsentrasi itu meningkat 3 kali lipat atau bahkan mungkin berlipat-lipat ya. Benar. Jadi ya itu saya sampaikan sama keluarga bahwa saya ini tidak seperti bapak waktu pas jadi bupati. Jadi dan keluarga alhamdulillah sangat-sangat mengerti. Jadi memang waktu saya mulai dari Senin sampai Senin lagi itu memang saya fullkan untuk masyarakat, jadi untuk konsentrasi. Tantangannya Ibu Tina itu jauh lebih menantang sebenarnya ketimbang bupati-bupati sebelumnya, termasuk bapaknya. Kita akan menanti kiprah seorang Ibu Tina di dalam memimpin Mamuju, Sulawesi Barat. Sebentar Bu ya, nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Saya di sini masih DNA-nya adalah DNA aktivis pro-demokrasi sebenarnya. DNA aktivis pro-demokrasi. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama Ibu Tina, Bupati Mamuju, perempuan pertama yang mengukir sejarah sebagai orang nomor 1 di Mamuju, bahkan di Sulawesi Barat. Ibu Tina lahir dari keluarga yang memang mengabdi kepada masyarakat. Kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Tapi itu kan tidak otomatis juga bahwa Ibu Tina menjadi bupati karena bapaknya seorang bupati. Itu kan perjuangan sendiri. Mungkin pemirsa UPI Show ingin tahu siapa sebenarnya Ibu Tina, lahir di mana, perjalanan hidupnya, kemudian hingga menjadi orang nomor 1 di Mamuju. Jadi saya itu lahirnya di Makassar sebenarnya. Lahir di Makassar. Di Makassar. Kebetulan Bapak pada saat itu masih kuliah. Dan saya lahir di Makassar. Setelah beliau selesai, beliau balik ke Mamuju. Nah, jadi saya lahirnya cuma numpang lahir doang di Makassar Habis itu kecil sampai besar itu saya di Mamuju. Seperti itu. Saya anak pertama dari 7 orang bersaudara. Saya bayangkan dari 7 orang, 7 orang bersaudara dan itu rata-rata perempuan semua, cuma 1 yang laki-laki. Itu. Jadi adik saya ketua DPR provinsi, kebetulan beliau lebih duluan masuk di politik. Saya nyusul dia. Jadi SD, SMP, SMA di Mamuju, kuliah di Unhas, S2-nya di IPDN. Kemudian menjadi PNS, ASN. Tahun berapa itu? Jadi saya ASN-nya itu begitu tamat SMA. Jadi saya ASN itu sudah hampir 20 tahun. Jadi kemarin itu banyak juga sih yang menyesalkan kenapa sih kok mau keluar. Ini orang berlomba-lomba untuk jadi ASN. Kamu kok mau keluar, udah gitu kan jabatan udah kepala dinas. Dan tahun ini sih sebenarnya saya 20 tahun sebagai ASN.
hanya kan satu keputusan itu tentu ada ada konsekuensi gitu kan. Jadi ya saya sudah memutuskan untuk keluar ASN, maju bupati ini, ya alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat Mamuju sebagai bupati, ya tentu malah lebih tanggung jawabnya malah lebih banyak lagi. Tanggung jawabnya lebih besar dan sebenarnya ajang kesempatan berbuat baik itu lebih besar. Benar, iya. Jadi itu saya pikir yang membuat seseorang meninggalkan zona nyamannya untuk meraih tantangan yang lebih besar. Benar, iya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak, beliau bilang gini, kalau kamu mau masuk surga harus jadi pemimpin, salah satunya jadi pemimpin, gitu. Jadi ya saya memilih itu, gitu, memilih itu jadi seorang pemimpin yang amanah, insya Allah masuk surga seperti itu. Amin. Ya, amin. Ya. Jadi jadi ASN dan kemudian menjadi seorang bupati. Perjalanan hidupnya kelihatannya mulus-mulus ya. Enak banget hidup jadi ibu bupati ya. Ya, sepertinya Tuhan memberi banyak hal yang baik ini kepada ibu. Jadi ibu bupati ini harus bertanggung jawab loh. Iya. Tuhan bisa marah. Gitu. Iya. Nah, apa filosofi hidup seorang Ibu Tina? Apa ya? Ya, pokoknya kita kalau bekerja harus total. Bekerja harus total. Dan berprinsip, harus mempunyai prinsip bahwa kita sudah menyatakan ya udah seperti itu, tidak boleh berubah. Komitmen, nah itu yang selalu diajarkan oleh Bapak, bahwa kamu harus komitmen, kata-kata dan perbuatan harus sesuai gitu. Itu aja sih. Maksudnya kalau kamu mau disukai oleh masyarakat, ya kamu harus komitmen. Apa yang sudah kamu katakan, apa yang kamu sudah janji ke masyarakat harus kamu tepati seperti itu. Jadi bekerja total dan berkomitmen atas apa yang diucapkan, sesuainya dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Terus jadi bupati, ibu punya keluarga kan? Nah, gimana mengharmonisasi hubungan antara pekerjaan sebagai bupati dan sebagai ibu rumah tangga? Itu kan bukan hal yang mudah ya tentunya. Iya, betul, bukan hal yang mudah dan memutuskan untuk jadi wanita karir itu juga bukan hal yang mudah. Saya sangat-sangat mengapresiasi ibu rumah tangga yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Benar, karena mereka lebih hebat dibanding saya yang sebagai bupati gitu. Hanya nggak karena digaji pula. Iya, benar, dari pagi sampai malam gitu. Jadi hanya karena support dari suami itu dia menginginkan istrinya itu bukan perempuan yang cuma berdiam di rumah, gitu. Dia mau istrinya itu bisa mengaktualisasikan dirinya, apalagi kita ketemu itu saya sudah bekerja, dia juga sudah bekerja, gitu. Jadi beliau sangat mensupport saya. Kemarin orang yang pertama yang mensupport saya untuk maju menjadi bupati itu sebenarnya dari suami sih. Dari suami. Jadi bapak yang dorong. Bapak jadi bupati dong. Enggak sih. Enggak, maksudnya ya begitu pas banyak dorongan untuk maju bupati, ya saya minta izin sama suami. Bagus itu. Gitu. Jadi ya itu yang bikin saya optimis juga salah satunya gitu. Nah, Ibu Bupati, kita juga mengorek perjalanan hidupnya. Sepertinya kan mulus-mulus aja nih. Sepertinya. Tapi pasti ada sesuatu yang, ada cerita menarik, pengalaman hidup apa yang membuat seorang Ibu Tina itu merasa kayak anak muda sekarang itu baperan? Saya jarang baperan sih. Oh, jarang ya? Baguslah. Nggak terlalu ini. Baguslah warga Mamuju, bupatinya tidak baperan ya meskipun. Iya. Ya jadi sebenarnya nggak mulus-mulus juga sih gitu. Jadi kami waktu zaman kecil itu Bapak cuma sebagai ASN biasa, pegawai biasa. Bapak jadi bupati, saya udah SMA. Iya, saya udah SMA. Jadi kita diajarkan memang oleh orang tua bahwa harus hidup sederhana. Jadi apalagi saya perempuan. Jadi mamah itu sangat-sangat berperan penting sekali di kehidupan kami, anak-anaknya.
bahwa Mama setinggi apapun pendidikan kamu, pekerjaan kamu, kamu tidak boleh melupakan kodratmu sebagai perempuan. Kamu harus bisa memasak, bukan pintar ya, bisa memasak. Jadi ibu itu bisa masak? Bisa. Apa? Bisa dong. Banyak. 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 Anakku senang masakan saya. Oh iya. Anakku. Iya. Itu Jadi harus. itu yang kemudian bahwa perjalanannya Ibu Tina juga tidak mulus-mulus amat ya. Iya. Ada juga hidup susah. Ya susah. Jadi saya dulu sama Ibu Ketua ya. Ibu Ketua itu waktu kecil memang Bapak selalu mengajarkan bahwa kamu harus bisa hidup hemat. Nah kalau kamu mau punya uang ya kamu harus berusaha. Jadi saya dulu itu jualan es. Jualan es? Iya. Es apa? Es keliling itu ya? Es apa sih? Es manis. Tapi kita taruh di ini warung-warung gitu. Jadi saya yang buat, adik saya yang pergi antar ke warung-warung gitu. Iya. Ini pemirsa ini penjual es loh. Ya sekarang jadi bupati. iya kayak gitu. Iya, jadi begitu Bapak bisa beli kulkas pada saat itu. Ya saya mau jualan es gitu. Ya Bapak. Encer juga ya Bapak. Jadi Bu Tina. Begitu ada kulkas dia. Iya. Jadi saya jualan es sama adik saya. Jadi jualan es. Dia akhirnya dapat duit dari situ kan? Iya. Ya uangnya ya kita mau beli jajan ya dari uang kita sendiri. Jadi jadi jualan es. Nah, pemirsa Upisro, Ibu Tina kan juga dalam kehidupan sehari-harinya itu ada satu momentum yang mungkin kurang terpublish. Jadi ketika Bapak itu jadi bupati, ada katanya suatu waktu selesai masa periodenya Bapak, itu Ibu Tina ambil apa ya? Pinnya, korprinya Bapak, terus bawa dan mengatakan bahwa saya ingin jadi bupati atau gimana ceritanya itu? Jadi gini. Begitu pas Bapak selesai masa masa jabatannya. Yang kedua itu ya? Iya, yang kedua. Iya. Kan kebetulan saya kan ASN pada saat itu kan. Yeah. Saya kemarin itu sekretaris dinas pendidikan pada saat itu. Saya begitu kita lagi bercengkrama, saya lihat ada pin korprinya, saya bilang, Pak, saya minta ini ya, saya bisa pakai, karena saya bisa pakai gitu kan, karena kan pin korpri bukan ini bupati. Terus saya nyelutuk, ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Bapak, bisa jadi bupati gitu. Dan di situ Bapak dan Ibu mengaminkan, amin ya rabbal alamin gitu. Dan ternyata doanya beliau didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah gitu. Betul. Dan itu memang hal-hal yang kita mimpikan itu bisa jadi kenyataan. Bu Tina, di segmen terakhir ini saya ingin tanya. Ibu Tina sudah jadi bupati, jadi ibu rumah tangga, disenangi masyarakat Mamuju. Saya ingin tanya, apalagi sih sebenarnya mimpi seorang Ibu Tina di hidupnya yang sampai sekarang belum kesampaian? Belum kesampaian, saya nggak tahu ya, karena yang menilai orang. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Ingin bermanfaat untuk masyarakat? Tidak, bukan orang kan, abis bupati mau jadi gubernur. Enggak. Saya mimpinya cuma bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu. Jadi salah satu cara saya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat ya jadi bupati ini. Jadi masyarakat, dia anaknya butuh sekolah gitu. Ya kita pemerintah memprogramkan itu, memberikan beasiswa gitu, memberikan kesehatan gratis. Ya itu kan sudah bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi Ibu Tina ingin bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin Ibu Tina ada yang disampaikan ke masyarakat Mamuju? Iya, untuk masyarakat Mamuju, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Bupati Mamuju. Dan mohon doanya selalu, semoga saya bisa menjalankan amanah ini yang diberikan oleh masyarakat Mamuju. Dan kita masyarakat Mamuju juga harus optimis dan semangat. Jangan dengan adanya gempa kemarin membuat kita terpuruk, jangan. Kita harus semangat, bangkit dan yakin bahwa dengan kepemimpinan saya dan Pak Wakil Bupati bisa membawa Mamuju yang lebih baik lagi dan keren tentunya.
Itu. Amin. Terima kasih. Ya, Amin. Terima kasih Bu Tina. Iya. Pemirsa Upi Show, satu quote menarik dari seorang Ibu Tina bahwa jabatan itu sebenarnya adalah tempat untuk lebih bermanfaat. Iya. Quote menarik dari Mamuju pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih banyak. Mewakili segenap kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.